Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 23 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Manfaat dari Diam. Manfaat dari diam. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 4 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa petunjuk-petunjuk firman Tuhan membuat kami terselamatkan daripada tindakan perbuatan yang tidak terkontrol, khususnya karena kemarahan, karena luka kehidupan yang disebabkan oleh satu dan hal yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita diajarkan untuk bergerak, kita diajarkan untuk beraktivitas, kita diajarkan untuk produktif dalam hidup ini. Sehingga kata diam seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Namun firman Tuhan mencatat banyak sekali ayat yang berbicara tentang diam. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Tuhanlah yang akan membiarkan aku diam dengan aman. Pada ayat yang ke-9 diam dikaitkan yaitu dengan keamanan. Di ayat yang kelima dikatakan tetaplah diam. Kalau diam itu menimbulkan keamanan, kalau diam itu menimbulkan berkat, kalau diam itu menimbulkan sebuah persoalan justru terselesaikan, kalau diam itu justru menyejukkan, kalau diam itu adalah satu bentuk ketaatan, kepatuhan kepada kebenaran firman Allah, maka diam menjadi sesuatu yang indah. Diam menjadi sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah yang harus kita lakukan. Dan Tuhan mengajarkan kalau kita menerima sahabat seperjalanan yang bernama saat teduh, kita perlu melakukan saat teduh tiap hari. Itu artinya berdiam diri dengan Allah. Namun diam bukan berarti tidak bekerja. Diam tidak identik dengan melamun. Diam tidak identik dengan setelah diam kemudian tidur. Namun diam itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Karena bekerja tidak hanya berbicara dengan memakai otot, tetapi bekerja juga berbicara tentang berpikir. Bekerja juga berbicara tentang mengevaluasi. Bekerja juga berbicara tentang mengurai ulang sebuah masalah. Berdiam pun adalah sebuah pekerjaan untuk melatih diri bagaimana menjadi seorang pribadi yang bijaksana. Sehingga diam itu adalah sebuah pekerjaan. Diam adalah sebuah perjuangan. Agar mengapa? Agar seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kelima pasal keempat dari Mazmur. Khususnya salah satu topik, bagaimana kita mengelola kemarahan. Sahabat seperjalanan, berapa banyak kita marah dalam kehidupan ini? Karena keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, karena sebuah kesepakatan yang dikhianati, karena sebuah janji yang kemudian diingkari, karena sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena ketidakadilan, karena fitnah, kita bisa menjadi sangat marah untuk semua keadaan itu. Namun firman Tuhan mengatakan dengan jelas, marah itu adalah sesuatu yang tindakan yang diperbolehkan. Namun marah adalah tahapannya harus melewati proses sebelumnya. Sebelum marah kita perlu berdiam. Sebelum marah kita perlu mengevaluasi ulang. Sebelum marah kita perlu berpikir berulang kali. Sebelum marah kita perlu datang ke hadapan Tuhan. Sikap apa yang tepat untuk saya merespon kepada sebuah keadaan yang menyakitkan kita? Apakah perlu dengan marah? Namun menyelesaikan persoalan rupanya juga ada pilihan yang lain, yaitu tidak dengan marah, tapi dengan diam. Lalu setelah diam bagaimana? Setelah diam apakah akan terus diam? Atau ada tindakan yang perlu dilakukan?
perlu konsolidasi, perlu menyampaikan juga kepada orang yang bersangkutan yang membuat kita terluka, namun dengan keteduhan, namun dengan bijaksana yang berasal dari Tuhan. Tentu kalau ada maling masuk ke dalam rumah, ada orang yang mau merugikan kita di jalan mengancam, itu tidak tepat diam. Kita perlu berteriak, kita perlu melakukan tindakan segera. Dalam hal tertentu, tentu diam adalah bukan tindakan yang tepat. Namun dengan cepat bereaksi, dengan cepat mengambil keputusan, dengan cepat mengambil sikap yang tepat, maka itu adalah tindakan yang benar, bukan kemudian kita berdiam diri. Apalagi kalau ada kebakaran, kita semua diam. Itu adalah sebuah kesalahan besar yang merugikan dirimu juga merugikan orang lain. Sahabat seperjalanan, apa yang dimaksud dengan diam dan mengapa Tuhan memberitakan perkataan diam itu? Diam itu membuat kita cerdas, diam itu mengurai ulang setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Diam itu kemudian kita berkonsultasi, bercakap-cakap, berelasi dengan Tuhan. Diam juga kita memberikan kesempatan kepada orang-orang lain untuk melihat sebuah masalah dan meminta pendapat dari mereka yang punya pengalaman hidup. Orang-orang yang bijaksana, para rohaniawan, tentunya juga rohaniawan yang bijaksana. Mereka yang berprofesi sebagai konselor, sebagai guru, sebagai coach, sebagai mentor, sebagai pembimbing, sebagai orang-orang yang bijaksana, maka dengarkanlah masukan-masukan dari mereka. Karena Alkitab mengatakan seorang raja itu akan menjadi berhasil dan baik kalau dia punya penasehat yang banyak. Pada akhirnya, keputusan akan kembali kepada setiap sahabat perjalanan mana yang terbaik. Namun, melakukan sebuah respon tanpa dipikir, melakukan sebuah respon dengan emosi, melakukan sebuah respon dengan cepat, dan kemudian meyakini bahwa respon itu adalah benar, namun tidak melewati pengkajian. Sahabat seperjalanan, sebuah produk yang akan diizinkan, baik makanan, produk apapun, oleh pemerintah, yaitu POM. Yaitu apa? Instansi yang memeriksa tentang obat dan makanan. Itu prosesnya tidak bisa langsung disalurkan kepada masyarakat, lalu masyarakat berkonsumsi yang belum diuji secara medis, yang belum dilakukan sebuah penelitian apakah layak atau tidak. Itu obat dan makanan. Kalau kita membeli obat dan makanan belum ada katakanlah izin usaha, izin dagang dari pemerintah, kita ragu dan kita khawatir. Demikian juga sahabat seperjalanan, kalau engkau marah, engkau sakit hati, engkau putus asa, engkau punya emosi-emosi yang lain, dan kemudian kita mau bereaksi dengan tindakan cepat dan segera. Sama dengan kita menyampaikan sebuah produk tertentu dalam bisnis yang belum dikaji. Kalau kemudian itu menjadi buruk dampaknya, maka perusahaan kita, usaha yang kita lakukan, tidak akan mendapatkan sebuah kepercayaan dari masyarakat. Demikian juga dalam hidup sahabat seperjalanan. Belajarlah untuk diam, karena manfaat diam itu adalah sangat banyak, sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Dan firman Tuhan mencatat banyak sekali ayat yang berbicara tentang diam. Apa yang dikatakan dalam ayat 9? Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dia memberikan keamanan buat dirimu dan juga tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Mari sahabat sekalian, seperjalanan yang dikasih Tuhan, banyak manfaat dari diam. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, biarlah kami para sahabat seperjalanan memiliki sebuah reaksi yang tepat dan benar untuk ketidakpuasan yang membuat kami marah dan sakit hati. Kami meminta hikmat dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Untuk seorang ibu yang menghadapi tumor yang ada dalam kandungan, Tuhan akan tolong operasinya dan kemudian biaya yang dibutuhkan. Hamba berdoa juga sahabat seperjalanan yang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kehendak, rencana, dan juga waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingatlah bahwa dia memiliki banyak manfaat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.